Presiden Prabowo Subianto menyambut baik pengembalian uang pengganti kerugian negara dari kasus korupsi ekspor minyak kelapa sawit sebesar 13,2 triliun rupiah di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selain Presiden Prabowo, penyerahan uang ini juga dihadiri sejumlah pejabat seperti Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menhan Syafri Samsudin, hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Penyerahan uang ini merupakan tindak lanjut dari putusan kasasi Mahkamah Agung yang menganulir vonis lepas terhadap 3 terdakwa dalam kasus korupsi ekspor CPO, yakni Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group. Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas langkah tegas kejaksaan dan jajaran penegak hukum lainnya dalam memberantas korupsi dan penyelewengan sumber daya negara. Menurut Presiden, uang yang berhasil diselamatkan ini dapat digunakan untuk pembangunan 8.000 sekolah atau membangun 600 kampung nelayan modern di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto tak main-main menunjukkan komitmennya memberantas korupsi di Republik ini. Sejak dirinya memimpin, Kejaksaan Agung dan KPK sedikitnya telah mengungkap 43 kasus korupsi. Dari puluhan kasus tersebut, potensi kerugian negara yang berhasil ditekan lebih dari 300 triliun rupiah. Padahal dengan uang sebesar itu, negara bisa melakukan perbaikan-perbaikan di berbagai sektor, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga sosial. Mayoritas rakyat Indonesia semestinya bisa sejahtera andai pemerintah yang bersih dan adil terwujud. Presiden Prabowo Subianto pun bertekad mewujudkannya, yakni dengan memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Terlebih, tingkat korupsi di Indonesia begitu memprihatinkan. Rp13 triliun ini kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah lebih. 8.000 lebih sekolah. Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan 22 miliar, kampung untuk nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus oleh negara. Sekarang kita memperbaiki, kita membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern. Pemerintah Indonesia, Kejaksaan sebagai bagian dari pemerintah Indonesia memperlihatkan dan membuktikan kepada rakyat kerja keras, kerja yang gigih, yang berani, sehingga bisa membantu negara menyelamatkan kekayaan. Ingat, kalau kita lihat ini sama dengan 8.000 sekolah kita perbaiki. 5 juta nelayan bisa hidup. 5 juta dengan uang yang ada di sini. Saya ini greget, saya ingin kalau bisa kita kejar lagi itu ya, kekayaan yang diselewengkan. Terima kasih. Selamat bekerja di atas jalan yang mulia. Dalam perkara ini, barang rampasan negara berupa uang akan kami serahkan kepada Kementerian Keuangan dan sebagai instansi yang berwenang mengelola keuangan negara. Dan tadi tidak mungkin kami hadirkan di sini semua. Kalau 13 triliun akan kami mungkin tempatnya yang tidak memungkinkan. Jadi ini sekitar 2,4 triliun. Ya, banyak yang kemudian mengapresiasi begitu ya, bagaimana kemudian kiprah 1 tahun pemerintah Prabowo Gibran dalam pemberantasan korupsi ini salah satu penegakan hukum juga di tanah air, karena nilainya juga fantastis. Kemarin kita lihat 13,2 triliun rupiah. Total kalau bisa dihitung gitu ya, informasi ada 80 koruptor dari 43 kasus yang mampu diberantas dalam 1 tahun ini. Nah, jumlah uang yang fantastis ini tadi dikatakan bisa merenovasi 8.000 sekolah se-Indonesia. Wow. Bayangin sebanyak itu, kalau kita beli seblak bisa dapat berapa banyak itu ya. Itu bisa mengasih makan seluruh Indonesia atau gimana ya, karena
angka yang begitu luar biasa, terlebih lagi kita juga masih melihat banyak juga kemudian dana yang harus dibutuhkan untuk bisa kemudian menjalankan berbagai program prioritas sebagai salah satu upaya untuk memakmurkan rakyat gitu ya. Kita coba bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir di studio ada Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara. Selamat pagi Mas Heri. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini kita juga ingin dengar nih ya, auman dari seorang Sorsiagian, pegiat anti korupsi kita. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Mbak Maria. Dan Ketua Komisi Kejaksaan, Prof. Pujiono Suwadi yang sudah tergabung melalui sambungan Zoom bersama kami pagi hari ini. Prof. Puji, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Maria, Mas Reza, Pak Saur, Mas. Iya. Prof. Puji, saya ingin langsung ke Anda, Prof. Melihat bagaimana kemudian kiprah 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran dengan jumlah kasus korupsi yang dibuka luar biasa. Bahkan ada nama-nama yang mungkin sebelumnya banyak pihak yang mengasumsikan bahwa nama-nama ini tidak akan mungkin bisa kemudian ditersangkakan. Tapi nyatanya saat ini terbukti dengan kemarin nilai nominal yang juga diserahkan kepada Menteri Keuangan cukup besar kan kepada negara. Prof. Puji. Ya, menurut catatan saya ada 2 hal ya. Yang pertama adalah keberanian dan yang kedua adalah soal paradigma baru dalam pemberantasan korupsi. Nah, yang soal keberanian ini adalah Pak Prabowo tidak main-main untuk kemudian meminta pada jajarannya untuk mengusut beberapa kasus. Salah satunya adalah Riza Khalid yang dari 2 periode sebelumnya itu tidak hampir untouchable kan, hampir tidak tersentuh. Nah, yang pada pemerintahan Pak Prabowo itu dengan kemauan politik yang sangat kuat, akhirnya bisa ditetapkan tersangka. Walaupun catatannya memang sampai hari ini yang bersangkutan belum bisa dihadirkan atau belum bisa dilakukan upaya paksa terhadap yang bersangkutan di catatan kita. Nah, yang kedua adalah soal paradigma baru. Paradigma baru dalam pemberantasan korupsi yang dalam pemerintahan Pak Prabowo ini menekankan bukan hanya efek deterrent itu bukan hanya sekedar melakukan hukuman badan ya. Hukuman badan itu bagian dari efek deterrent, itu adalah sebuah keniscayaan, itu bagian dari amanah undang-undang kita. Tetapi yang jauh lebih penting adalah bahwa yang namanya pemberantasan korupsi, pidana korupsi ini adalah kejahatan keuangan. Maka lebih penting juga efek deterrent itu bagaimana kemudian melakukan pengembalian kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara. Dan pada hari kemarin itu dari total 17 triliun bisa dikembalikan 13,255 triliun. Ini adalah satu langkah paradigma baru dalam pemberantasan korupsi, bahwa penting untuk kemudian menunjukkan atau memberikan juga sarana memberikan efek deterrent itu berupa kemudian pemiskinan melalui proses conviction base ya. Ini conviction base, meskipun kita baru kemudian conviction base dalam perampasan aset, tapi ini perlu dilakukan paradigma baru. 2 catatan itu menurut saya. Nah, meskipun juga kemudian ada catatan yang menarik yang kemudian disampaikan oleh Pak Prabowo dalam pidato di Kejaksaan Agung itu, satu sisi memuji Kejaksaan Agung yang berani tegas dalam pemberantasan korupsi khususnya. Di satu sisi juga ada koreksi yang juga disampaikan Pak Prabowo untuk Kejaksaan Agung agar mawas diri karena memang masih ditemukan di beberapa daerah integritas dari jaksa ini yang masih ada masalah, dan catatan itu bagian dari koreksi pimpinan tertinggi yang sangat positif bagi pembenahan Kejaksaan Agung ke depan. Oke, saya ke Bang Saur. Ya. Paradigma baru katanya. Ini seberapa efektif nanti terjadi ke depannya? Apakah tren-tren di awal saja atau ini bisa berlangsung secara lama? Iya, ini menarik memang. Misalnya yang disebut hari ini penyerahan uang kerugian negara, ini kan menarik kita analisis. Karena sebelumnya kan bebas di pengadilan negeri. Yang ada pemberian 80 miliar untuk menyuap hakim. Yang kemudian ada beberapa hakim kemudian dipecat dan sudah dihukum. Dan juga ada 2 lawyernya sedang berproses hukum. Nah, ini kan kejahatan korporasi, nanti Dr. Heri bisa mendalami, di mana memang jaksa ini kreatif, fokus untuk pengembalian uang negaranya yang tadi kita baca 13 triliun dari 17 triliun. Nah, saya kira kita perlu optimis karena ini 1 tahun
sekalipun tentu ini kan masih perjalanan panjang. Ya. Namun setidaknya Philip dan Maria dengan apa katakanlah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ini menjanjikan. Cuman begini, catatan kita juga yang kritis. Sekarang ini juga jadi agak dipertanyakan juga teman-teman di prestasi yang sangat luar biasa misalnya untuk memberantas korupsi, tapi juga ada catatan-catatan yang nanti bisa berpotensi menggerus. Misalnya begini, ada putusan Mahkamah Agung soal katakanlah sudah ada inkrah Silvester misalnya. Ya. Ini kalau nggak juga segera dieksekusi, ini juga problematik. Karena jangan-jangan apa yang sekarang ditindak daripada teman-teman Kejaksaan Agung ini, sama yang dibilang tadi Presiden bilang, jaksa juga sering tajam ke atas, tumpul ke bawah. Apakah memang ada juga pihak yang lebih tajam ke atas, kenapa ini tidak ditindak? Nah yang lebih serius lagi Philip dan Maria, kan ada juga korupsi yang mengambil barang bukti yang di Kejari Jakarta Barat. Salah satu jaksanya telah dihukum 9 tahun, ternyata uang itu mengalir kepada kepala Kejari dan sudah disidangkan secara etik dan betul dia bersalah menerima uang korupsi, tapi sampai detik ini tidak dilakukan tindak pidana. Nah, menurut saya catatan-catatan ini kalau tidak segera dituntaskan, apa pertanyaan Philip bisa juga berpotensi Reza, Bang, untuk ini, Bang. di ke depan. Iya, Reza. Namanya Bang Reza, Bang. Iya, Reza ini bisa juga mengurangi, mereduce kepercayaan ke depan. Namun kita pikir kita positif lah setahun ini. Namun kalau ini tidak diperbaiki, saya bilang itu juga bisa menghambat Reza. Ya, betulkah ini kemudian akan menghambat Mas Heri? Apakah Anda melihat ini memang hanya euforia di awal saja begitu ya, asal papa senang begitu ya, beberapa kasus besar kemudian diungkap, tapi kemudian ada itu tadi hanya tajamnya ke atas, betul-betul tegak tidak ini penegakan? Yang pasti ini satu sinyalemen positif ya. Di tengah-tengah kekalahan Liverpool dari Edok MU. Edok MU. Udah lama kita nggak jagoin MU lagi. Tapi begini, bahwa kehadiran Pak Prabowo itu bagi saya adalah satu bentuk komitmen juga ya, perwujudan bahwa Panglima dalam pemberantasan korupsi itu hadir. Karena kalau di lapangan Mbak Maria memang sesungguhnya tidak mudah juga untuk meyakinkan para penyidik. Para penyidik kan juga manusia biasa kan. Berhadapan dengan kekuatan yang besar, invisible hands tadi, yang maka ini dibutuh ada suntikan moral ya dari pimpinan tertinggi tadi pemberantasan korupsi. Persoalannya adalah sebenarnya politik hukum tindak pidana korupsi kita ini akan kemana nantinya. Apakah memang hanya menyasar kepada katakanlah aset recovery-nya, dalam hal ini adalah kita katakan penyitaan dan perampasan aset, atau juga akan memperkuat pada hukuman badannya. Nah, karena ini yang kadang di persimpangan jalan, Mbak Maria dan Mas Reza, bahwa satu sisi kadang orang lebih berpikir bagaimana mengembalikan semaksimal mungkin kerugian negara yang timbul dari suatu tindak pidana korupsi, dengan kemudian misalnya membangun komunikasi yang lebih efektif dengan para tersangka tindak pidana korupsi tadi. Ini akan jadi perdebatan panjang, baik atau tidak bagi skema pemberantasan, agenda pemberantasan korupsi kita ke depan juga. Tapi di sisi yang lain memang ini yang tidak bisa kita hindari, bahwa untuk memaksimalkan potensi kerugian keuangan negara itu agar kembali, memang banyak jalan yang harus ditempuh. Ya, mungkin saat ini itu yang bisa dilakukan, tapi di sisi yang lain memang publik meminta agar tidak hanya aset yang kembali, tapi putusan terhadap pemidanaan juga maksimal. Nah ini kan kalau di konteks itu juga kita akan melihat tentang aset tracking misalnya, aset freezing, sampai kepada perampasan aset untuk bisa dieksekusi tadi. Menurut saya ini juga masih jalan panjang ya, karena dari 17, sekian tadi, 17,2 kalau nggak salah yang dikembalikan kan baru 13 sekian. Masih ada hutang 4T tadi. Nah terhadap hutang 4T itu menurut ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang juga sebenarnya sedikit tidaknya juga sekarang sudah menyesuaikan dengan UNCIC, United Nations Against Corruption tahun 2003, itu kan di pasal 18 dikatakan bahwa hasil kejahatan korupsi itu harus dikembalikan minimal nilainya sama dengan kejahatan korupsi yang sudah diperoleh oleh si pelaku tindak pidana korupsi. Dan bahkan di pasal 4 juga perdebatan yang tadi saya jelaskan di prolog itu adalah
apakah seseorang yang sudah mengembalikan hasil kejahatan korupsi itu dihapus tindak pidana? Nah itu dia, karena jangan sampai kan kemudian ini sebagai bagian dari restoratif justice, kita juga pasti ingat ya Pak Prabowo sempat sampaikan kan ada kalimat memaafkan koruptor. Nah ini yang jadi pertanyaan publik juga, Mas, apakah ini bagian dari hal tersebut? Meskipun kita lihat kan kasusnya di pengadilan juga masih terus berjalan kan? Ya, lebih tepatnya nanti Pak Prabowo bisa jawab itu ya. Tapi dalam konteks ini saya melihatnya bahwa ketentuan pasal 4 ini masih jadi normatifnya kita untuk kita pegang ya. Mungkin akan dipertimbangkan ketika menjadi alasan untuk memperingan hukuman, kita tidak bisa menyalahkan juga. Karena dalam konteks Undang-Undang 48 tahun 2009, kekuasaan kehakiman kan hakim punya independensi di sana. Kita nggak bisa masuk ke ranah itu begitu ya. Tapi memang penghukuman itu sudah dijauhkan dari KUHP kita yang baru. Keadilannya juga macam-macam, ada korektif, ada rehabilitatif. Maka ini yang mungkin menyesuaikan ya dengan semangat pemberantasan korupsinya. Ya menurut saya yang tidak boleh dilakukan adalah hal yang transaksional atau untuk kepentingan 1-2 orang saja. Bahkan instansi pun nggak boleh, karena yang di atas itu adalah kepentingan negara. Karena tujuan dari pengembalian aset kerugian keuangan negara yang dirampok tadi itu adalah sebenarnya menuju kepada welfare state ya, negara yang mendapat posisi sebagai negara yang kesejahteraannya tinggi. Nah ini yang mungkin akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Uang hasil korupsi tadi Pak Presiden Prabowo sudah menyampaikan kalau ini dilogikakan untuk membangun sekolah bisa 8.000 sekian ya Bang Saur ya tadi ya. Itu sangat luar biasa. Maka yang kita tuntut mungkin janjinya itu. Ketika uang ini kembali ke kas negara, mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Presiden itu yang kemudian bisa segera diimplementasikan. Agar masyarakat juga tidak bertanya, ini uangnya kemana? Nanti dikira goib lagi tadi kata Bang Sylvester tadi kan. Jadi goib. Karena kan jarang sekali kita melihat hal semacam ini ya. Kemudian bagaimana perampasan uang negara dengan nilai yang cukup luar biasa, 13,2 triliun. Iya, nanti saya mau ke Prof. Puji untuk menanyakan apa saja sebenarnya tantangannya untuk melakukan hal seperti ini di kasus-kasus lainnya. Tapi usai jeda tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan dialognya kembali, saya ke Bang Saur. Bang Saur, kalau tadi kita lihat, ini kan secara simbolis, tampil uang secara banyak begitu ya. Sebelum-sebelumnya Kejaksaan juga sempat melakukan itu, walaupun jarang begitu ya. Tapi apakah ini bisa dibilang efektif untuk efek jera para pelaku koruptor? Mungkin gini, dari segi visual, setidaknya kan dengan ditunjukkan kepada publik, karena kan biar bagaimanapun kalau kita bicara korupsi, yang dirampok adalah uang negara, tapi pemilik uang itu kan kita semuanya. Yang kedua barangkali menurut saya, karena kemarin adalah 1 tahun presiden, salah satu ikon program dia adalah pemberantasan korupsi. Jadi sekaligus juga menurut saya cukup efektif kali ini adalah kalaulah orang kemudian coba bermain-main, bukan saja uangnya dirampas, tetapi ingat nama-nama itu otomatis kan kita sebut gitu loh kan, korporasinya. Bayangkan kita bilang bahwa uangnya sudah diambil, nggak tanggung-tanggung nih 13 triliun, yang 4 triliun itu kan dia sudah memberikan jaminan akan segera. Nah, tapi yang kedua saya kira itu yang saya bilang, ini cukup, malah kalau mau lebih strategis lagi, ini juga kerjanya Prof. Pujo, bagaimana juga membersihkan dari dalam aparat penegak hukum ini. Apakah itu jaksa, apakah itu polisi, hakim, kemudian juga di KPK. Karena sering juga terjadi, misalnya kan saya sandingkan ini antara dua. It looks kecil misalnya yang diterima oleh Kajari, Jakarta Barat. Nah kan orang berpikir juga Reza, yang nggak ketahuan bagaimana? Nah itu dia. Kan orang awam bisa berpikir gitu, bisa publik berpikir gitu. Nah makanya juga kita teriaki Pak Pujo, bisa saja Komisi Kejaksaan, karena kan Kejaksaan ini jadi ikonik gitu. Karena mereka sekarang dari segi survei, kemudian bagus sekali, namun saya bilang kita tidak akan bisa cukup dengan survei karena itu semu itu. Tetapi yang saya bilang, kenapa jaksanya itu Pak Pujo, yang sudah 2 itu, yang Jaksa Agung, melalui ini juga kita minta, kalau adil, dia sudah nyata menerima uang korupsi. Tidak cukup hanya disanksi etik saja, harus juga diseret seperti juga jaksa penuntut umumnya udah diseret di pengadilan dan dihukum 9 tahun, dan 2 advokat juga Pak Pujo
sudah dihukum 4 dan 5 tahun, nggak fair juga pimpinannya Nah, lepas. itu dia. Kita coba langsung Gitu tuh. loh. Prof. Karena kita harus- Pujiono, bagaimana meresponi jangan sampai kemudian ada asumsi publik ini jangan-jangan bisa saja ada negosiasi nih di belakang para kasus hukum ini untuk kemudian bisa mengembalikan uang negara yang cukup besar, tapi kemudian nanti bisa dinego-nego kasus hukumnya. Ya, kita itu kan bagian dari resort untuk menjaga integritas itu ya. Makanya kemarin kita undang terhadap 2 kasus sebenarnya ya. Yang pertama Jamwas, kita untuk minta penjelasan terkait kasus yang disampaikan Bang Saur tadi, yang kasus Fahrenheit itu. Kita undang Kejaksaan Agung, Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk memberikan penjelasan. Dari hasil penjelasan itu nanti akan ditelaah, dari telaah teman-teman itu nanti kita akan berikan rekomendasi, termasuk rekomendasi kepada Presiden terhadap case Fahrenheit yang jaksa yang menerima uang hasil penyembunyian atau penguntitan dari barang bukti kasus Fahrenheit. Yang kedua juga kasus Sylvester. Kemarin sebenarnya kita undang juga Kajari Jakarta Selatan, tapi kebetulan minta reschedule. Nah, minggu ini kita juga akan undang. Kenapa juga tidak segera dieksekusi? Semoga saja kita akan mendapatkan jawaban dan proses kedua hal itu bisa berjalan paralel. Sehingga apa yang kemudian dikhawatirkan publik itu kita bisa menemukan jawabannya dan menemukan solusinya. Itu yang pertama. Yang kedua juga tadi disampaikan Pak Heri tentang kita kan juga sudah, ini termasuk komitmen Pak Prabowo dan Kejaksaan Agung, apa yang kemudian harus diperbaiki tentang rekomendasi dari United Nations Convention Against Corruption tahun 2003. Meskipun ini bukan yang sifatnya rekomendasi yang mandatori, tetapi Indonesia sudah meratifikasi itu, sehingga menurut saya yang terkait dengan illicit enrichment, jadi pengkayaan, memperkaya diri sendiri secara illicit, secara ilegal ini harus kemudian ditindaklanjuti dengan regulasi tentang perampasan aset. Nah, perampasan aset saat ini kita belum ada yang in rem, kita pakainya conviction based berdasarkan KUHP dan juga berdasarkan Undang-Undang Tipikor. Cuman conviction based ini sangat terbatas sekali. Catatan kita yang pertama adalah terbatasnya regulasinya belum begitu detail. Yang kedua, struktur di kejaksaan, karena kita fokusnya di kejaksaan, struktur di kejaksaan untuk tracing aset ini sekarang memang kita apresiasi sudah ada Badan Pemulihan Aset, tetapi khusus untuk tracing aset yang conviction based itu hanya dilakukan oleh salah satu unit yang dulu ada di bawah Pitsus ya, Jampitsus, sekarang ada di bawah BPA, itu adalah Subdit. Ya, Subdit itu kelasnya hanya eselon 3 yang tentu tangan dan kakinya tidak cukup panjang untuk melakukan perampasan aset yang conviction based ini, termasuk tracing aset hingga kemudian freezing dan segala macam itu. Nah, kita dorong nih perbaikan SOTK di Kejaksaan Agung agar tracing aset ini bisa kemudian naik kelas, bisa menjadi eselon 2 direktur begitu, sehingga kaki tangan jelas, sehingga ketika melakukan tracing hingga freezing aset yang conviction based ini kemudian bisa lebih maksimal lagi, sehingga ketika kemudian pidana pokoknya jalan, pidana tambahan yang ganti rugi itu ketika kemudian dieksekusi, case-nya bisa seperti ini, bisa kasusnya Wilmar, kasusnya Permata Hijau, kasusnya Musimas ini bisa kemudian maksimal. Beberapa case yang lain kan tidak maksimal, kerugian negaranya besar, tapi pengembalian kerugian negaranya kan ganti ruginya kan belum bisa kemudian dilakukan penyitaan sejak awal. Nah, ini yang kemudian Kejaksaan harus berbenah ya, sekali berbenah dengan pembaruan SOTK menurut saya. Nah, yang kedua adalah ya kita juga dorong juga di DPR RI untuk kemudian segera kemudian meresmikan lah ya, mensahkan, membahas undang-undang perampasan aset yang basisnya adalah non-conviction based. Non-conviction based ini yang in rem, sehingga tidak harus kemudian menunggu proses pidana berjalan atau proses pidana selesai, tapi perampasan aset itu bisa kemudian dilakukan di awal yang sifatnya itu in rem. In rem itu prosesnya di luar pidana. Demikian. Oke, saya ke Bang Heri. Bang Heri, kalau tadi setelah mendengarkan penjelasan dari Prof. Puji, Anda optimis nggak dengan perampasan aset yang kemungkinan nanti akan terjadi di Indonesia? Dalam pemberantasan korupsi harus optimis ya, walaupun pada realitasnya mungkin tidak sesuai, mungkin jauh panggang dari api, karena memang tuntutan masyarakat tinggi terhadap pemberantasan korupsi, karena ini adalah musuh bersama kita. Nah, tadi yang disampaikan memang
kenyataannya di negara common law kan lebih kepada non-conviction based asset forfeiture tadi. Bahwa perampasan terhadap aset kejahatan korupsi itu bisa dilakukan tanpa menunggu putusan pidana. Harusnya. Nah ini yang sebenarnya harusnya didorong dalam peta pemberantasan korupsi ke depan, dititipkan dalam undang-undang perampasan aset misalnya. Agar kerja teman-teman di bawah ini lebih ringan. Karena bisa saja, nih Bang Saur juga latar belakangnya advokat begitu kan, saya juga advokat. Tentunya ketika ada satu orang yang kemudian dikenakan terhadap penyitaan dan belum dirampas asetnya sampai sejauh itu kan, dia pasti melakukan perlawanan tuh terhadap aset-aset yang akan disita tadi ataupun akan dirampas. Pasti. Dengan alasan dalilnya satu, putusannya belum inkrah, belum ada putusan di pengadilan, mereka masih melakukan upaya hukum dan lain sebagainya. Nah, untuk aset tracking ini juga jadi penting. Karena ini adalah dasar ketika kita akan bicara tentang aset-aset yang akan dirampas atau disita tadi. Bagaimana kalau aset trackingnya nggak jalan? Jangan hanya level-level bawah saja begitu kan. Karena unitnya tadi yang mungkin terbatas, orang-orang, saya nggak bilang SDM kualitasnya ya, tapi integritas yang jadi persoalan. Kalau kualitas saya rasa teman-teman itu udah jago-jago semua, nggak perlu diajari lah begitu kan. Tapi yang jadi persoalan adalah masalah integritas tadi. Celah-celah koruptif itu masuk dari level-level mana yang itu harus ditutup dan harus dipastikan agar tidak kemudian transaksional misalnya. Sehingga upaya untuk mengembalikan kejahatan korupsi yang harusnya maksimal bagi kemakmuran rakyat tidak tercapai. Maka skema ini menurut saya juga penting, tidak hanya melihat dari aturan mainnya, rule of the game-nya saja, tapi juga integritas tadi. Maka orang-orang yang masuk ke unit ini harus orang-orang terpilih secara integriti gitu ya. Ini yang menurut saya jadi perhatian juga kita titipkan ke Prof. Pujiono ya, selaku Ketua Komisi Kejaksaan, untuk bisa bersuara lantang dan menyampaikan itu ke teman-teman di Kejaksaan Agung misalnya. Saya rasa itu poinnya Bang. Saya tambahkan ini soalnya penting banget pertanyaan Reza. Memang betul karena ini kan tema kita tekad Prabowo membersihkan korupsi. RUU perampasan aset harus segera. Sebab kalau kita lihat bagaimana tuntutan publik. Coba bayangkan tragedi Agustus. Di akhir itu Maria sampai Menteri Sri Mulyani mengakhiri karirnya, rumahnya dijarah. Ada beberapa anggota DPR, kemudian mereka harus dijarah. Terlepas tentu ada konsekuensi hukum. Salah satu yang tuntutan publik, yang nomor satu itu adalah segera undangkan RUU perampasan aset. Saya ingatkan nih teman-teman di DPR nih, yang tadinya inisiatif dari pemerintah kan inisiatif daripada mereka. Anda tidak boleh lagi main-main soal ini. Karena apakah sampai kita dinepalkan dan lain-lain, itu ada loh. Jangan juga niat daripada presiden sebagai panglima, sebagai kepala negara dan pemerintahan. Kalau stockholder kita semua nggak bareng-bareng, apakah pemerintah, kemudian kita semua, media terlebih khusus untuk mengelaborasi, dugaan saya bisa lebih dari itu serius. Karena kan kita juga bahkan sampai ada katakanlah rumor darurat mitel dan lain-lain, itu adalah terjadi. Salah satu tuntutan adalah RUU perampasan aset. Dan ini kita minta betul nih atas nama rakyat nih. Supaya teman-teman DPR Anda jangan lagi berpikir kemudian untuk buying time lagi. Karena sudah hampir 20 tahun ini keinginan rakyat. Kalau tidak saya bilang ini bisa kita bukan saja pemberantasan korupsi, tapi bisa kita setback. Dan ini kan juga marwah ya dari tekad besar seorang Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi. Terima kasih banyak Bung Saur. Mas Edi terima kasih banyak. Prof. Pujiono juga terima kasih atas waktu yang bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.